Matius 18 ayat pertama sampai dengan ke-7 demikian. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Yesus memanggil seorang anak kecil, menempatkannya di tengah-tengah mereka dan berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu, siapa saja yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Siapa saja yang menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Siapa saja yang menyebabkan salah satu dari yang kecil di antara yang percaya kepadaku ini berbuat dosa, lebih baik baginya jika sebuah batu gilingan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala hal yang menyebabkan orang berdosa. Memang hal-hal itu harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Sampai di situ, yang berbahagia adalah kita yang mau mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Hosana. Kebetulan saya belum lama dikaruniai cucu. Kita perhatikan anak kecil. Apa yang biasa atau sifat yang sangat menonjol dari anak kecil? Belum terlalu banyak kalau cucu saya belum genap 6 bulan. Tapi ketika anak atau cucu kita beranjak mulai merangkak berjalan, lalu berlarian, kian kemari, 4-5 tahun, kira-kira ciri khas dari mereka itu apa? Hah? Jatuh bangun. Ini kan udah 4-5 tahun. Ya mungkin jatuh bangunnya sudah lewat. Biasanya ada tuh karakter-karakter yang menonjol. Perhatikan nggak kalau anak-anak itu bermain? Dia punya mainan. Atau melihat mainan yang punya temannya. Kira-kira gimana tuh ekspresinya? Rebutan. Dia nggak peduli ya, itu milik siapa, milik temannya. Dia suka menarik matanya, diambil, lalu itu seolah-olah ini punya saya. Ya, temannya nggak boleh ambil. Atau kalau nggak bisa mendapatkannya, paling anak itu lari ke ibunya. Terus apa yang dilakukan? Nangis, merengek, minta. Minta untuk dia dibelikan mainan yang sama. Semua ingin dikuasai. Lalu apa lagi kira-kira? Selain kita melihat sifat yang seperti itu. Ya, mungkin kita udah lupa ya. Udah terlalu tua, udah dewasa. Ada banyak karakter yang kalau kita cermati, ini sifat
anak-anak ini. Namun secara secara garis besar kita bisa menemukan ada dua sifat utama dari anak-anak. Yang pertama itu tadi yang disebut bukan hanya sekedar iri tetapi ingin menguasai segala sesuatu yang ia suka. Ada sifat karakter yang egois. Segala sesuatu ingin punya saya. Karakter ini bisa nggak ke bawah sampai dewasa? Bisa ya. Dia ingin menjadi pusat perhatian. Mamanya, papanya, atau siapapun ya. Dia ingin memperhatikannya. Nah, lalu kemudian kalau kita lihat juga apa yang dilakukannya setelah main, setelah puas dengan itu, ya tinggalkan saja begitu. Karakter yang kurang bertanggung jawab atau tidak bertanggung jawab. Nah, bisa nggak ini juga sampai dewasa? Bisa. Hal itu terus tidak ditinggal waktu anak-anak. Ketika ia sudah dewasa, ya apa yang diperbuatnya, kalau dulu mainan mobil-mobilan, kalau yang laki-laki atau yang perempuan main boneka, main Barbie, ya udah kalau udah nggak suka tinggal aja. Udah besar mainannya apa? Mainannya banyak. Di tempat pekerjaan, lalu di rumah tangga, di pelayanan. Ini bisa terjadi. Kalau udah nggak suka ya sudah. Nah, ditinggalkan begitu saja. Tidak bertanggung jawab. Nah, apakah Yesus ketika mengajar murid-muridnya supaya belajar dari anak kecil adalah karakter yang begini? Adalah sifat yang egois, sifat yang mau menang sendiri. Sifat yang mau menjadi pusat perhatian. Sifat yang tidak bertanggung jawab. Tentu kan bukan yang seperti ini. Kalau yang tadi saya sebutkan itu namanya childish. Kekanak-kanakan. Orang dewasa bisa muncul sifat karakter kekanak-kanakan. Usianya sudah dewasa, tapi sifat karakternya kok kayak anak kecil. Kok kamu kayak anak kecil, mau menang sendiri. Mau jadi pusat perhatian sendiri. Gak bisa mengalah. Yesus mengatakan bukan ini. Tapi ada satu sifat atau karakter anak kecil yang berbeda dari itu. Ini yang disebut childlike. Seperti anak kecil. Sangat berbeda dengan childish. Childlike itu adalah sifat yang positif. Sifat yang lugu, apa adanya, yang polos, tidak bisa berbohong. Anak kecil kalau menyaksikan segala sesuatu, ketika diminta untuk menceritakannya, dia ceritakan apa adanya. Orang tuanya, papa mamanya pesan kepada anak. Kalau ada yang cari papa, mama, bilang ya, nggak ada di rumah. Lalu benar. Nggak berapa lama ada yang ketok pintu. Nanya, papamu ada nggak? Mamamu ada? Dia menjawab apa? Tadi papa mama pesan kalau ada yang nanyain, maka saya harus jawab. Papa mama tidak ada di rumah.
polos, jujur. Anak kecil ini juga dinampakkan dengan sifat yang antusias. Melihat sesuatu yang baru, pengalaman yang baru, dia wah, antusias sekali. Coba kalau guru sekolah minggu mengajar ya anak-anak dengan ekspresi, dengan cerita, maka si anak itu dia akan melongo dan antusias. Lalu sifat anak kecil juga adalah semangat. Kemudian bergantung penuh pada pengasuhnya, pada orang tua. Nah, karakter yang seperti inilah yang Yesus katakan kepada murid-muridnya, bahwa mereka harus menjadi seperti anak kecil. Kata Yunani menjadi anak yang kecil ini menarik. Genesti hosta paideia. Menjadi seperti genesta ini dari kata ginomai. Artinya apa? Ini menekankan transformasi aktif. Artinya mau diubah, tidak dengan sendirinya. Kita punya sifat dan karakter anak kecil yang positif tadi. Anak kecil yang positif itu kita yang sudah kadung jadi orang dewasa yang kadang-kadang disebut orang dewasa yang kekanak-kanakan itu harus dirubah nih. Dikembalikan, disetting ulang menjadi anak yang baik, anak kecil yang disebutkan childlike itu. Yang polos, yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, yang antusias, yang jujur. Nah, ini memerlukan ginomai, yaitu proses transformasi. Jadi kata ginomai, transformasi, mengubah itu bukan sekedar pasif, oh nanti saya dirubah. Tapi ada sesuatu yang harus dikerjakan. Memang nanti sepenuhnya itu Tuhan yang akan mengubah hati kita. Tapi ini memerlukan kesediaan setiap kita untuk mau melakukan bagian kita. Kata ginomai ini, genesti, itu terdapat juga ketika Tuhan, ingat ya, waktu di pesta kekurangan anggur. Yang ada adalah air dari tempayan untuk basuh kaki. Jadi Yesus mengubah air menjadi ginomai. Yang berkuasa untuk mengubahnya siapa? Yang berkuasa merubah air menjadi anggur itu siapa? Tuhan sendiri kan? Karena ini mujizat dari Tuhan. Tapi manusia juga harus ikut apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kan waktu itu Maria, ibu Yesus, meminta. Yesus mengatakan, "Ibu, saatku belum tiba." Nah, sepenuhnya percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, ia bisa melakukan mujizat. Ini hak otoritas Tuhan. Tapi apa yang dikatakan oleh Maria apa? Kepada para pelayan, lakukan saja apa yang dia minta. Jadi para pelayan itu memberikan sarana. Yesus mengatakan, ya ambil tempayan, kumpulkan, ceduk airnya. Ini kan sesuatu yang Tuhan perintahkan dan mereka melakukannya tepat seperti apa yang Tuhan mau. Betul, karakter manusia kita yang bisa mengubah itu Tuhan.
Tetapi manusia juga dituntut untuk mau aktif di dalamnya, mau berproses, mau bertransformasi. Nah, disinilah jangan sampai kita mengatakan ya, gua mah memang dari dulunya udah begitu. Ya. Ini adalah kata-kata yang membentengi diri. Saya nggak bisa berubah. Sebenarnya dengan kata lain, saya tidak mau. Tidak mau melakukan perubahan. Karena perubahan itu mungkin buat orang-orang seperti ini adalah menyakitkan. Tetapi orang yang mau berubah, ia akan sadar. Ada hal-hal yang tidak baik, ada hal-hal yang tidak benar, yang tidak perlu dipertahankan. Keegoisan, keserakahan, mau menang sendiri, mau jadi pusat perhatian. Percayalah bahwa hal-hal seperti ini kalau kita lakukan terus bukan menjadi kebaikan. Menjadi biang kerok, cekcok, berantem, konflik. Ini ujung-ujungnya pada hal-hal yang tidak menyenangkan. Dan kita tahu bahwa sifat keegoisan kita itu mau menang sendiri, mau menjadi besar, menjadi pusat perhatian, itu akan menimbulkan hal-hal yang buruk. Kita tahu di sana. Tapi kenapa kita mempertahankannya? Ya itu tadi dengan bahasa, ya gua mah memang dari dulu kayak gitu. Ucapan gue ya begini. Ya. Sifatnya begitu. Ini artinya orang yang tidak mau bertransformasi. Tapi Tuhan mengajak ya, mengatakan geneste has tepedia. Dari sinilah seharusnya menjadi seperti anak kecil itu bukan yang mustahil. Artinya bukan berarti kita jadi merangkak lagi secara fisik. Tapi mengembalikan pada, kalau komputer itu pada settingan awal. Settingan awal lagi yang seperti anak kecil yang baik itu. Yang polos, antusias, bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Disinilah kita akan menemukan kebahagiaan. Seperti anak kecil, dia punya relasi baik dengan orang tuanya. Dia percaya pada lindungan Tuhan. Dia yakin betul bahwa Tuhan memelihara. Dia percaya bahwa di balik segala sesuatu yang dihadapi ada orang tuanya, ada papa mamanya. Marilah kita wujudkan transformasi ini. Ini bukan perkara yang sulit, tetapi cukup membuka hati kita, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan mengatakan sesuai janjinya ini, sesungguhnya aku berkata, jika kamu tidak bertobat menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Mumpung belum terlambat. Masuk dalam kerajaan sorga bukan perkara iya saya percaya Yesus juru selamat. Tapi mengubah karakter kita yang buruk menjadi karakter yang baik. Tuhan Yesus menolong, memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan sudah mengingatkan kami. Tuhan masih beri kesempatan buat kami untuk mengubah sifat dan karakter kami. Jangan biarkan kami ketika tumbuh secara fisik menjadi dewasa dan menua, dan terus-menerus kami memperlihatkan sifat childish, kekanak-kanakan. Biarlah Engkau yang menolong kami. Dari sifat egois menjadi sifat yang mau peduli dan berbagi. Dari sifat dan karakter ingin dipuji dan menjadi pusat perhatian, kami berubah menjadi orang yang memperhatikan orang lain.
menjadi orang yang rendah hati, menjadi orang yang antusias, yang senantiasa bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan. Bapa di surga, jangan biarkan juga kami terus berkembang menjadi orang yang ingin berkuasa paling besar. Tetapi biarlah sama seperti Tuhan Yesus yang mau merendahkan diri, bahkan sampai mati di kayu salib. Sehingga dari situlah kami memahami, mengerti bahwa kemuliaan yang Tuhan berikan buat setiap orang yang berlaku demikian. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.